Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, tentunya para petani untuk meningkatkan jumlah tanaman dalam jumlah yang besar, maka perlu yang namanya perbanyakan tanaman. Di sini untuk perbanyakan tanaman itu banyak ya, banyak caranya. Pertama dengan stek, dengan cangkok, dan dengan teknik kultur jaringan. Ini yang paling efektif itu teknik kultur jaringan, karena bisa memperbanyak tanaman dalam jumlah yang sangat besar. Tapi di sini untuk memperbanyak tanaman dalam jumlah yang besar, maka itu juga memerlukan biaya yang mahal kalau pakai kultur jaringan. Dalam pertemuan kali ini, Bapak akan lebih membahas tentang bagaimana perbanyakan tanaman dengan cara teknik kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini bisa Anda baca dari LKS dari halaman 25 sampai halaman 26. Dimana untuk teknik kultur jaringan saya ini contohnya adalah wortel. Wortel dipotong-potong, lalu kita ambil bagiannya, kita letakkan di dalam sebuah botol. Di sini ya, kita ambil sel-selnya, ya, sel empulurnya, lalu kita masukkan dalam botol. Nah, ini nanti akan disimpan dalam tempat yang sesuai dengan kondisi tertentu ya. Nanti ini akan tumbuh, lalu tumbuh menjadi kalus, lalu tumbuh menjadi lebih besar dan ada daunnya. Setelah bentuknya seperti ini, dipindahkan ke medium tanah. Setelah itu wortel akan menjadi tumbuhan dewasa. Lalu kembali kita ambil selnya untuk kita biarkan di dalam botol. Ini salah satu contoh teknik kultur jaringan yang ada pada tanaman wortel. Lalu apa pengertian dari teknik kultur jaringan? Kultur jaringan adalah teknik mengkultur atau membiarkan jaringan ini. Jaringannya kita ambil, kita biarkan untuk menjadi individu baru, di mana wortel ini kita ambil jaringannya, kita letakkan di dalam botol. Nanti dari jaringan-jaringan tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Ya. Syarat untuk bisa ditumbuhkan dalam botol in vitro akhirnya menjadi tumbuhan baru sel-selnya, maka harus punya sifat totipotensi sel, yaitu sifat sel yang mampu menjadi individu baru yang utuh jika sel-sel ini diletakkan dalam lingkungan yang sesuai. Ini potongan-potongan, nanti ya kita ambil selnya atau jaringannya, kita letakkan di dalam botol. Nanti kalau ini sesuai, maka sel-sel ini bisa tumbuh menjadi individu baru. Berarti di sini perkembangbiakannya secara vegetatif tanpa membutuhkan organisme jantan dikawinkan dengan organisme betina. Nah, sifat sel tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan ini bisa dibiarkan dengan teknik kultur jaringan jika mereka punya sifat totipotensi. Apa itu sifat totipotensi? Nah, adalah kemampuan sel atau tumbuhan, di sini ya, sel tumbuhan yang untuk berorganisasi. Dari sini sel tumbuhan itu berorganisasi, tumbuh menjadi individu baru, menjadi tumbuhan yang lengkap. Itu syaratnya biar tumbuhan bisa dibiarkan secara kultur jaringan. Nah, selanjutnya siapa penemu sifat totipotensi yang ada pada tanaman?
Sifat totipotensi pada tanaman itu ditemukan oleh G. Hebelan, ahli fisiologi, ahli reaksi alamiah di dalam tubuh, yang itu berkebangsaan Jerman pada tahun 1898. Akhirnya penemuan dari G. Hebelan, teorinya diuji kembali oleh R.C. Stewart pada tahun 1968. Dia mengambil sel-sel dari jaringan empelur yang ada di dalam wortel. Ya, ini empelur ini tadi yang ada di tengah ini ya. Itu diambil selnya, diletakkan di dalam medium. Nanti sel-selnya akan terus membelah dan menjadi kalus, menjadi calon individu baru. Menjadi tumbuhan wortel muda. Setelah menjadi tumbuhan wortel muda, ini nanti lama-kelamaan akan tumbuh menjadi individu baru. Ini ditemukan oleh orang berkebangsaan Jerman. Nah, teknik kultur jaringan itu mengapa kok dikatakan sebagai in vitro, kultur in vitro? Karena teknik kultur jaringan ini dilakukan dalam botol kultur seperti ini. Dengan kondisinya dalam keadaan aseptik, yaitu tidak ada kuman-kuman mikroorganisme yang ada di dalam botol tersebut. Sehingga ini dikatakan sebagai teknik kultur in vitro, di mana dari ini dalam kondisi aseptik, sel-sel ini akan lama-kelamaan membelah, lalu tumbuh menjadi tumbuhan muda. Ketika sudah menjadi muda, dipindahkan ke media tanah dan berkembang menjadi individu baru. Ketika berkembang menjadi individu baru, maka kita ambil salah satu selnya, jaringannya, untuk dibiarkan ke dalam botol untuk agar berkembang biak menjadi calon individu baru. Nah, di sini kita mungkin mengenal ini explant. Apa itu explant? Explant itu bagian kecil dari tanaman. Ini adalah mungkin dari umbi akar, kita ambil selnya atau jaringannya atau akarnya. Dari sel jaringan akar itu akan memulai suatu kultur, di mana pertama explant tadi ya, jaringan akar atau organ atau sel mengalami sterilisasi explant, lalu diinokulasi, lalu dimultiplikasi. Di sini nanti akan menjadi tumbuhan. Nah, menjadi pertumbuhan explant nanti ya, akan tumbuh menjadi individu baru. Syarat-syaratnya explant yang bisa dibiarkan menjadi individu baru jika sel-selnya masih muda. Sel-selnya itu masih bersifat merismatik, masih terus membelah dan membelah. Ini mungkin apa yang saya sampaikan tentang teknik kultur jaringan. Ya, ingat, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.